Ayo belajar matematika, ayo belajar matematika. Matematika amat berguna, membantu di segala ilmu. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Kali ini kita kembali membahas perbandingan berbalik nilai. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari video pembelajaran dan diharapkan setelah mempelajari video ini anak-anak bisa menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai, kemudian dapat menentukan perbandingan berbalik nilai dan dapat menggambar grafik fungsi perbandingan berbalik nilai. Coba kita perhatikan, bagikan 40 permen kepada anak-anak satu kelompok. Banyaknya permen yang diterima setiap anak sama banyak. Nah, kita berusaha membuat tabel anak-anak. Nah, apabila banyaknya anak yang menerima permen 20, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak adalah 2. Apabila banyaknya anak yang menerima permen 10, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak 4. Apabila banyaknya anak yang menerima permen 8, maka banyaknya permen yang diterima masing-masing anak 5. Jika banyaknya anak yang menerima permen 5, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak 8. Banyaknya anak yang menerima permen 4, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak adalah 10. Banyaknya anak yang menerima permen 2, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak 20. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, jika banyaknya anak yang menerima permen semakin sedikit, banyaknya permen yang diterima masing-masing anak semakin banyak. Sehingga banyaknya anak yang menerima permen berbanding terbalik dengan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak. Nah, ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Apa perbandingan berbalik nilai? Adalah perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya, apabila perbandingan dua besaran, salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain semakin besar. Cara membuat grafik perbandingan berbalik nilai. Pertama, buat tabel perbandingan dengan rentang tertentu. Lengkapi tabel, tulis titik koordinatnya yang terdiri dari absis dan ordinat, kemudian baru dibuat grafik dalam diagram kartesius. Nah, pada pembagian permen yang terdiri dari 40 anak di atas, tabelnya sudah kita buat, kemudian sudah dilengkapi pula, maka kita bisa membuat titik koordinatnya. Titik koordinat berarti ini 20,2, 10,4, 8,5, 4,10, 2,20. Kemudian berarti di sini sumbu mendatar menyatakan banyaknya anak yang menerima permen. Sumbu vertikal banyaknya permen yang diterima masing-masing anak. Sehingga ini hati-hati kalau membuat skala, di sini jaraknya harus sama. Kalau 2 ini 2 semua. Kemudian titik koordinat ini kita masukkan satu-satu. Mulai dari 20,2, 10,4, 5,8, 4,10, 2,20. Lalu titik-titik ini kita hubungkan sehingga terbentuk sebuah lengkungan. Nah, inilah merupakan contoh dari fungsi
perbandingan berbalik nilai yang menyatakan hubungan antara banyaknya anak dengan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak. Ingin satu contoh lagi cara membuat grafik? Sebuah kereta api menempuh jarak antara dua kota dalam waktu 10 jam dengan kecepatan 120 km per jam. Gambarlah grafik hubungan antara waktu dengan kecepatan. Nah, bagian A kita membuat tabel. Nah, tabel dengan rentang waktu tertentu kemudian kita lengkapi. Kalau kecepatannya 120, waktu yang dibutuhkan 10 jam. Kalau kecepatannya 40 menit, waktu yang dibutuhkan berarti nanti akan semakin banyak ya. Berarti 120 bagi 40. Ingat, yang bisa dibandingkan adalah yang mempunyai satuan yang sama. 120 dibagi 40 kalikan 10. Hasilnya 30. Kalau kecepatannya 60 km per jam, maka waktunya adalah 120 bagi 60 dikalikan 10, hasilnya 20. Apabila kecepatannya 80 km per jam, maka waktunya adalah 120 dibagi 80 dikalikan 10. Hasilnya adalah 15. Apabila kecepatannya 100, maka waktunya adalah 120 bagi 100 kalikan 10. Hasilnya 12. Kemudian apabila kecepatannya 160, maka waktunya 160 dibagi 120 bagi 160 kali 10 hasilnya 7,5. Kemudian kita tulis titik koordinatnya. Sumbu mendatar menyatakan waktu, sumbu vertikal menyatakan kecepatan. Nah, dari titik koordinat ini kita gambar sumbu mendatar menyatakan waktu, sumbu vertikal menyatakan kecepatan. Kemudian titiknya kita gambarkan satu-satu, yaitu mulai 7,5,160, hati-hati ini ya. Di sini ada 140, sini 160, 180. Tapi 140 tadi di data tidak ada ya, jadi tidak ada titiknya. Ini 12,100, 15,80, 20,60, terakhir adalah 30,40, lalu hubungkan. Nah, ini menyatakan grafik fungsi berbalik nilai menyatakan hubungan antara waktu dengan kecepatan. Sekarang buatlah contoh kontekstual yang menyatakan perbandingan berbalik nilai. Silakan ya, tadi sudah ada 2 contoh, kembangkan sendiri. Tentukan jenis perbandingan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat. Jika naik sepeda ke sekolah, perbandingan antara kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau kecepatannya bertambah, waktu yang dibutuhkan semakin kecil, sehingga merupakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan antara harga gula dengan banyaknya gula. Kalau uang yang dibayarkan semakin besar, akan mendapat gula semakin banyak. Jadi ini senilai. Kemudian, perbandingan antara banyaknya hewan dan banyaknya makanan hewan. Apabila banyaknya hewan bertambah, maka banyak makanan yang dibutuhkan juga bertambah. Berarti merupakan perbandingan senilai. Perbandingan antara banyaknya pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah. Jika banyaknya pekerja semakin banyak, maka waktu mengerjakannya semakin sedikit. Jadi ini berbalik nilai.
Demikian penyajian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.